Pertanyaan pertama, ada masalah yang terjadi. Nah, masalah ini hukumnya bagaimana dan kaidah yang sesuai itu apa? Ya, masalah deh, kasus masalah dulu. Contoh pertama, ini ada masalah begini. Ini perhatikan anak-anak, ada masalah begini. Ini yang kelas 11 belum belajar ya. Kalau suatu hari kita bertamu ke rumah orang, jam 11 malam tuan rumahnya ngantuk, pamit masuk ke dalam kamarnya. Akhirnya kemudian ini tamu ini belum sholat isya. Saat mau sholat isya jam setengah 12 malam, WA tuan rumah, kiblatnya kemana ini ya, gitu, arah kiblatnya, saya mau sholat isya. Ternyata nggak dijawab-jawab. Mau ngetuk pintu nanya arah kiblat nggak bisa, karena sudah malam, WA nggak dijawab. Akhirnya apa? Akhirnya dia berijtihad. Kira-kira kiblat kemana ya? Langsung difokuskan pikiran, langsung mantap. Oh, berarti kiblatnya ke arah sana. Sehingga kemudian sholat isya dia menghadap ke sana. Sholat isyanya. Habis sholat isya yakin kiblatnya ke sana, dia sholat isya menghadap ke sana. Kemudian dia tidur. Pada saat bangun subuh di kamar, karena perempuan, tuan rumah belum bangun juga. Akhirnya dia mau sholat subuh. Mau sholat subuh dia mikir lagi, ini kiblat kemana ini? Oh, ternyata tadi saya belok kanan, belok kiri, berarti nggak ke sana. Kiblatnya berarti ke sini. Akhirnya sholat subuhnya menghadap ke sini. Sholat isya menghadap sana, sholat subuh menghadap sini. Pertanyaan yang saya tanyakan kepada tim 1 ya, tim 2 ini, kelas 12 Qaid Fikih, pertanyaannya adalah, ketika kamu sholat subuh menghadap ke arah yang berbeda, maka sholat isya ke arah yang berbeda itu dihukumi sah apa batal? Sah. Hukumnya sah. Sholat subuhnya juga sah. Nah, kaidahnya apa yang sesuai dengan masalah itu? Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Apa penjelasannya? Bahwa ijtihad yang kedua tidak bisa membatalkan ijtihad yang pertama. Ijtihad yang kedua tidak bisa membatalkan ijtihad yang pertama. Walaupun nanti berulang lagi, asarnya beda lagi, tetap sah juga. Sah. Jawabannya betul, ya. Jadi kalau mau dialihkan juru bicara aja nggak apa-apa, tapi tetap yang satu nggak apa-apa. Pertanyaan kedua, kalau ini apa namanya, Haidar Ali kan orangnya kecil ya, orangnya kecil. Mau nyembelih ayam jago. Ketika nyembelih ayam jago lagi baru begini, ini tiba-tiba ayamnya kenceng banget, ini ayamnya mau lepas. Ini kan kalau nyembelih ayamnya lepas kemudian disambung lagi 2 sembelihan berarti tidak sah. Akhirnya ketika ini pisau mau lepas, ini tiba-tiba minta tolong, tolong bantu saya, ini mau lepas gitu kan. Akhirnya pas lewat orang Hindu beda agama lewat, ayo baik. Akhirnya tangannya Haidar Ali dipegang oleh tangannya orang Hindu. Ayo bareng sembelih. Akhirnya selesailah sembelih itu. Ayam jago itu disembelih oleh Haidar Ali yang muslim, dibantu oleh orang Hindu yang non muslim. Pertanyaan buat kelompok 2 adalah, bagaimana hukum sembelihannya, halal apa haram? Sembelihannya haram, tidak boleh dimakan. Dalil kaidahnya apa? Apa artinya? Apabila berkumpul 2 perkara yang halal dan haram, maka seluruh perkara yang halal itu menjadi haram. Apabila berkumpul antara hal dan haram, maka yang dimenangkan adalah unsur haramnya. Berarti haram, nggak boleh dimakan. Hati-hati Haidar Ali. Kalau tenaganya kan lembek, nggak usah ikut nyembelih. Baik, pertanyaan ketiga. Bagaimana apa yang dimaksud dengan kaidah al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun? Tolong dibaca ulang kaidah itu, al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun, dan jelaskan dengan contohnya. Al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Bahwa mengalah dalam bentuk ibadah itu hukumnya makruh,
sedangkan mengalah dalam urusan selain ibadah itu hukumnya diperbolehkan. Contohnya, ketika saya punya satu jilbab untuk menutup aurat saya sendiri, kalau ada teman saya ingin menutup auratnya, tapi beliau tidak mempunyai jilbab, maka apabila saya memberikan jilbab saya kepada teman saya, sedangkan saya tidak punya jilbab untuk menutup aurat saya sendiri, sedangkan perkara menutup aurat adalah perkara wajib, maka itu hukumnya tidak boleh karena saya jadi tidak punya benda atau kain untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang muslim atau menutup aurat. Jadi ithar itu apa? Ithar yang dimaksud ithar? Mengalah, mendahulukan orang lain. Ithar dalam masalah ibadah hukumnya makruh. Kalau selain ibadah hukumnya adalah sunnah, dianjurkan banget. Contoh ithar dalam selain ibadah apa contohnya yang dianjurkan banget? Misalnya saya punya satu makanan, satu kue, lalu ada teman saya yang ingin memakannya karena beliau belum makan, maka apabila saya memberikan kue saya kepada teman saya itu diperbolehkan. Diperbolehkan atau bagus apa sunnah gitu? Bagus. Termasuk EBG. Ketika EBG dibagikan, kemudian jangan dimakan langsung, temannya dulu didahulukan. Mendahulukan orang lain dalam masalah selain ibadah itu sunnah. Kalau ithar dalam masalah ibadah itu makruh. Salat soft di soft pertama mamanya ya. Soft pertama itu juga baik. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Kalau ada orang ini Talita ngambil jambu di depan. Talita, kemana Talita? Ambil jambu di depan. Talita, di dalam jambu itu ada ulatnya. Dalam jambu ada ulatnya. Atau ini Ajun makan pete, di dalam pete ada ulatnya. Pertanyaan saya, kalau makan pete ulatnya termakan, jambu ulatnya termakan, hukumnya bagaimana? Hah? Halal apa haram? Halal, ha? Halal. Apa kaidahnya? At-tabi'u la yufradu bil hukmi. Tapi kalau ulatnya dikeluarin, dipisahin, terus ulatnya dimakan sendiri, haram. Kenapa? Karena sudah menyendiri. Jadi makan pete nggak usah dibuka-buka, makan aja langsung, ulatnya kemakan juga halal. Makan jambu dimakan saja langsung, ulatnya kemakan juga halal. At-tabi'u la yufradu bil hukmi. Kalau membeli kambing yang hamil, kambing yang hamil, terus bilang ini kambingnya harganya 1 juta, kandungannya harganya 1 juta, boleh nggak? Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Kaidahnya atau kaidah utamanya at-tabi'un tabi'un ya, kaidah apa namanya, sesuatu itu harus ikut. Baik, menarik. Lanjut sekarang kaidah, jelaskan kaidah. Idza ijtama'a amrani min jinsin wahid wa lam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhari ghaliban. Jelaskan maksudnya. Idza ijtama'a amrani min jinsin wahid wa lam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma ghaliban. Bahwa apabila berkumpul dua perkara yang dimana dua perkara tersebut memiliki maksud yang sama, maka salah satu dari dua perkara tersebut akan masuk ke dalam salah satunya seperti biasanya. Contohnya, untuk perkara lupa dalam berangkat sholat, itu kita wajib untuk melakukan sujud syahwi setelahnya. Itu satu gerakan. Namun, ketika kita melupakan beberapa gerakan di dalam sholat, itu kita juga bisa melakukan sujud sahwi cukup 2 kali sujud sahwi setelahnya, karena tidak ada perbedaan, kita sama-sama melupakan gerakan sholat tersebut. Masih pertanyaan ke ganti orang, bisa apa Sylvia apa Bunga? Ya kalau begini, kalau orang nih perempuan yang sudah bersuami istri, perempuan bersuami istri, berhubungan suami istri, sudah berhubungan suami istri belum mandi junub, dia haid. Ulangi, ada perempuan suami istri berhubungan suami istri belum mandi junub, dia sudah haid. Berarti dia kemudian dia nggak mandi junub, jadi haid.
Setelah haidnya lewat, selesai haid dan datang masa suci, berarti ada dua kewajiban dia, mandi junub dan mandi haid. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dia lakukan? Apakah 2 kali mandi atau cukup 1 kali mandi? Cukup 1 kali mandi. Kenapa? Karena 2 perkara yang sama dijadikan masukkan ke dalam salah satu perkara. Maksudnya sama. Karena ada 2 perkara yang maksudnya sama, tujuannya menghilangkan hadas besar kan? Jadi mandi junub menghilangkan hadas besar, mandi haid menghilangkan hadas besar. Sehingga cukup dan dilakukan 1 kali. Niatnya saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kaidahnya apa? Ya, bagus. Ya. Satu lagi, ini masih banyak tapi biar waktunya terbagi ke yang lain. Satu lagi aja, satu lagi. Ada satu penjelasan barangkali ya terkait dengan bahwa keringanan jamak qashar ketika perjalanan itu tidak boleh dikaitkan dengan kemaksiatan. Coba jelaskan kaidahnya, sebutkan, kemudian contohnya kayak gimana. Kaidahnya ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi, apa ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi? Penjelasannya, bahwa keringanan itu tidak bisa dikaitkan dengan tujuan maksiat. keringanan yang Allah berikan tidak bisa dikaitkan dengan tujuan maksiat. Contohnya gimana? Contohnya sebagai seorang musafir kita mempunyai satu keringanan, yaitu dalam bulan puasa kita boleh untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan di dalam bulannya dan digantikan dengan wajib menggantinya pada bulan selain Ramadan. Namun jika kita musafir dalam tujuan maksiat, urusan yang kita dapatkan itu tidak bermakna. Contohnya dalam musafir dalam tujuan maksiat, contoh gimana? Perjalanan jauh melakukan maksiat. Ya contohnya gimana, Mak? Perjalanan jauh maksiat. Misalkan dari Jakarta, saya dari Indramayu mau menuju Jakarta, namun tujuan saya itu bukan kajian atau apa, namun ingin menonton konser. Iya. Iya. Jadi mamanya nih Fadil Al-Ghina ke Surabaya. Perjalanan ini mestinya di safar itu ada banyak keringanan, boleh jamak, boleh qashar, boleh tidak puasa. Tapi Fadil ke sana itu mau apel ke pacarnya. Ini kan perjalanan tujuannya maksiat atau dendam, mau melakukan kejahatan pada seseorang. Maka keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat tidak berlaku, karena keringanan tidak bisa dikaitkan dengan kemaksiatan. Kaidahnya apa tadi? Ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Keringanan tidak bisa dikaitkan dengan kemaksiatan. Terima kasih, tepuk tangan semuanya.